Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Zuhria, saya dari PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya. Di sini subjek yang saya teliti adalah siswa kelas 4 MI Munawarah Tembelang yang terdiri dari 7 anak. Lalu variabel yang saya pilih adalah nilai akidah akhlak. Mengapa saya memilih nilai akidah akhlak? Karena di sini saya akan menyangkut pautkan dengan akhlak anak tersebut baik di sekitar masyarakat, di rumah maupun di sekolah. Lalu jenis penelitian yang saya gunakan adalah asosiatif, yaitu hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya, karena saya mengambil penelitian asosiatif, maka saya memunculkan variabel lain yang berhubungan, yaitu pengaruh tingkat kedisiplinan anak di sekolah. Lalu dari kedua variabel tersebut muncullah hipotesa. Di sini hipotesa yaitu nilai akidah akhlak anak dapat dipengaruhi tingkat kedisiplinan anak tersebut. Jadi di sini saya memunculkan suatu dugaan sementara bahwa nilai anak ini akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan anak. Jadi pemahaman anak tentang akidah akhlak ini mungkin akan berpengaruh dengan kedisiplinan anak ketika di sekolahan. Salah satu contohnya itu ketika datang ke sekolahan tepat waktu, ketika berpakaian dengan rapi dan sebagainya. Lalu untuk klasifikasi datanya di sini antara dua variabel ya. Yang pertama nilai akidah akhlak dan pengaruh tingkat kedisiplinan anak yang kedua. Di sini kita menggunakan pengambilan datanya menggunakan primer, yaitu pengumpulan datanya itu secara langsung. Sehingga dalam pengumpulan data ini kita dapatkan langsung dari sumbernya, langsung dari menghadapi dari pengamatan tersebut. Lalu untuk nilai yang kita dapatkan yaitu bersifat diskrit ya, tanpa koma, sehingga kita mengambil nilainya itu 1 hingga 100. Lalu untuk ukuran datanya kita menggunakan rasio, yang mana ukuran data rasio itu mencakup semuanya, mulai dari bisa dikelompokkan, bisa diurutkan, bisa dicari selisihnya, ataupun dapat memiliki nilai absolut. Nah, untuk klasifikasi datanya tersebut ya. Lalu untuk metode pengumpulan data, datanya kita menggunakan studi dokumen atau observasi maksudnya. Untuk studi dokumen kita dapatkan langsung dari anak tersebut. Lalu untuk observasinya, untuk pengamatannya kita gunakan untuk menilai tingkat kedisiplinan anak, yaitu kita gunakan tingkat kedisiplinan itu kita gunakan angka 1 hingga 100 ya, di sini nilai yang kita pakai. Lalu diagram batang. Nah, di sini saya sediakan diagram. Kenapa kita menggunakan diagram? Menurut saya dengan diagram itu akan mempermudah kita untuk membaca sebuah data. Salah satu contohnya di sini kita dapat melihat bahwa nilai akidah akhlak, salah satunya nilai akidah akhlak yaitu 86 itu didapatkan oleh 2 anak. Lalu nilai 88 didapatkan 1 anak, 94 2 anak, lalu yang terakhir 96 itu 2 anak. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai minoritas adalah nilai 88 dengan didapatkan oleh 1 anak. Di sini tidak hanya ada diagram nilai akidah akhlak, adapun diagram pengaruh kedisiplinan anak. Di sini dapat dilihat juga nilai 75 didapatkan 2 anak, nilai 80 didapatkan 2 anak pula, lalu yang terakhir adalah nilai 90 didapatkan 3 anak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai mayoritas dari pengaruh kedisiplinan anak itu adalah nilai 90, yaitu yaitu dengan didapatkan 3 anak. Selanjutnya untuk tendensi sentral serta variabilitas. Untuk tendensi sentral yaitu untuk mean, median, mode, standar deviation, variansi, dan rank. Di sini saya menyediakan dari hasil data statistik. Dapat dilihat nilai akidah akhlak itu dapat dilihat untuk mean-nya 91,43, lalu untuk mediannya 94,0, untuk modenya 56. Lalu
untuk standar deviansinya 4,5 sekian, lalu variansinya 20,9, terus untuk ranknya 10. Untuk tingkat kedisiplinannya, untuk meannya 82,86, lalu untuk mediannya 80, untuk modenya 90, untuk standar deviansinya adalah 6,9, lalu untuk variansinya adalah 48, lalu yang untuk ranknya adalah 15. Nah, dapat dilihat dari data tersebut bahwa nilai akidah akhlak dan tingkat kedisiplinan antar mean dan median itu bersifat normal. Nilai data tersebut adalah data normal karena kedua data tersebut saling mendekati, yaitu 91,43 dengan 94 itu saling mendekati, dan 82,86 dengan 80 itu saling mendekati, sehingga data tersebut bisa dibilang data normal. Selanjutnya dapat dilihat di sini bahwa dari data statistik tersebut, nilai yang mewakili dari nilai akidah akhlak adalah 91,43 menurut saya. Lalu untuk tingkat kedisiplinan yaitu 82,86. Nah, untuk untuk standar deviansinya antara nilai akidah dan nilai tingkat kedisiplinan dapat dilihat bahwa lebih besar dari tingkat kedisiplinan. Untuk nilai akidahnya 4,5 dan kedisiplinannya 6,9. Untuk variansinya 20,9 dan tingkat kedisiplinnya 48,8. Dan dapat kita lihat juga untuk ranknya, nilai akidah akhlak itu 10, lalu tingkat kedisiplinannya 15. Nah, untuk variabilitas ini dapat kita simpulkan bahwa nilai akidah akhlak itu lebih beragam. Nilai tingkat kedisiplinan anak itu lebih beragam atau lebih heterogen dibandingkan dengan nilai akidah akhlak, baik dari standar deviansinya 6,9 dengan 4,5 ataupun variansinya dengan nilai 48,8 dibanding 20,9 serta ranknya yang mana tingkat kedisiplinan itu 15 dan akidah akhlak itu 10. Nah, itu untuk tendensi senta serta untuk variabilitas tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan dan serta kurang pemahaman yang baik. Adapun kesalahan saya mohon maaf sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.